Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yeni Ismawati, NIM 23226 dari Prodi PAUD B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tingkat dan jenis profesi. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian profesi itu sendiri. Secara etimologis, profesi berasal dari akar kata bahasa Latin, profiteri yang berarti ikrar di muka umum. Dari kata ini terbentuklah kata profesio yang berarti suatu kegiatan kerja yang dikerjakan atas dasar suatu ikrar pengabdian. Dari profesio ini kemudian menjadi istilah profession dalam bahasa Inggris dan profesi dalam bahasa Indonesia. Trianto 2010. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tingkat profesi. Tingkat profesi seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang telah dicapai atau kualifikasi akademik. Berdasarkan jenjang kualifikasi akademik, tingkat profesi dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, para profesional, yaitu orang yang tugasnya membantu profesional. Pendidikan para profesional lebih rendah dari seorang profesional. Pendidikan para profesional hanya dapat sampai program diploma 1-3. Contoh, para medis atau perawat yang tugasnya membantu tenaga medis atau dokter. Yang kedua, profesional, yaitu orang yang melaksanakan profesi yang berpendidikan minimal sarjana dan mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. Di samping lulus pendidikan sarjana dalam bidangnya, juga harus mengikuti pendidikan profesi diklat khusus profesi. Misalnya, diklat calon hakim dan pengawas. Dan yang ketiga, profesional spesialis. Profesional spesialis yaitu tingkat tertinggi dalam dunia profesional. Profesional spesialis adalah mereka yang pendidikannya minimal pasca sarjana, master S2, atau graduate study. Selain jenjang strata 2, dewasa ini beberapa profesi tertentu, semisal profesi dosen, mensyaratkan kualifikasi akademik minimal dokter S3. Khususnya diperuntukkan bagi para dosen yang akan mengampu jenjang pendidikan bagi program magister dan program doktor sendiri. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jenis profesi. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Jenis pekerjaan ini menghasilkan barang yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, minuman, dan perabot rumah tangga, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu petani, menghasilkan padi, jagung, dan lain-lain. Terus pengrajin menghasilkan meja, kursi, dan kerajinan lain-lain. Lalu ada peternak yang menghasilkan telur, daging, dan susu. Kemudian ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu akuntan. Akuntan adalah seorang praktisi akuntansi yang merupakan ahli pengukuran, pengungkapan, atau pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain membuat keputusan alokasi sumber daya. Selanjutnya, akutaris. Seorang akutaris adalah seorang profesi bisnis yang berhubungan dengan dampak keuangan resiko dan ketidakpastian. Kemudian ada arsitek. Seorang arsitek adalah orang yang terlatih dalam perencanaan desain dan pengawasan konstruksi bangunan dan izin untuk praktek arsitektur. Kemudian ada dokter gigi. Dokter gigi adalah cabang kedokteran yang terlibat dalam evaluasi, diagnosis pencegahan, dan bedah atau non-bedah, pengobatan penyakit, gangguan dan kondisi rongga mulut yang terkait dengan struktur dan dampaknya terhadap tubuh manusia. Kemudian
ada insinyur. Insinyur adalah orang yang bekerja untuk mengembangkan solusi ekonomi dan keamanan untuk masalah-masalah praktis dengan menerapkan matematika, ilmu pengetahuan, dan kecerdikan sambil mempertimbangkan kendala teknis. Kemudian ada pengacara. Seorang pengacara adalah seorang yang mempelajari hukum. Sebagai pengacara, seorang berlisensi untuk melakukan praktek-praktek hukum. Kemudian masih ada pustakawan. Di sini pustakawan adalah seorang profesional yang terlatih informasi di perpustakaan dan ilmu informasi yang merupakan organisasi dan manajemen jasa informasi atau materi bagi mereka yang membutuhkan informasi. Kemudian ada perawat. Perawat adalah profesi kesehatan yang bekerja sama dengan anggota lain dari tim keperawatan kesehatan. Masih ada di sini yaitu apoteker. Apoteker adalah tenaga kesehatan yang mempraktekkan ilmu farmasi. Selanjutnya adalah dokter. Seorang dokter dikenal sebagai dokter medis, dokter atau cukup dokter praktek. Profesi kedokteran kuno berkaitan dengan memelihara atau memulihkan kesehatan manusia melalui penelitian, diagnosis, dan perawatan penyakit atau cedera. Kemudian masih ada profesor. Di sini profesor sendiri memiliki arti dalam bahasa lain adalah profesor, yaitu yang mengaku menjadi ahli dalam beberapa seni atau ilmu. Kemudian yang terakhir ada guru. Dalam dunia pendidikan sendiri, guru adalah orang yang menyediakan pendidikan bagi orang lain. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Menurut Pidarta 1997, bahwa ciri-ciri profesi sebagai berikut, yakni yang pertama, telah memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan berkembang terus. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus tersebut diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama di perguruan tinggi. Yang ketiga, punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien, itu jelas harus kita miliki. Dan yang keempat, mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kemudian yang kelima, menjadi anggota profesi. Kita harus profesional. Dan yang terakhir, organisasi profesi tersebut menentukan persyaratan penerimaan para anggota, membina profesi anggota, mengawasi perilaku anggota, memberikan sanksi, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. Baiklah, pada slide yang terakhir ini, materi barusan bersumber dari B. Uno Hamzah 2010, Profesi Kependidikan Jakarta Bumi Aksara. 2010, jenis-jenis profesi, 17 Maret 2012. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.